Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakal saya share kembali VGA impian yang harganya cukup terjangkau. Terlebih lagi sebagian dari kalian mungkin udah dapet THR. Bagi yang belum, nyok nangis bareng-bareng. Atau kita bisa berdoa bersama nih, semoga Allah yang kasih THR dengan nominal yang luar biasa. 271T bos. Lah itu duit korupsi dong, duit yang bener jelasnya. Mari kita aminkan, amin. Rentang harga VGA kali ini jelasnya sesuai judul, yaitu di bawah 1 juta rupiah. Harga segini masih cukup banyak orang yang sanggup membelinya. Lantas kira-kira bakal dapat VGA baru nggak sih harga segini? Jelasnya enggak ya, karena kalau kalian ngejar baru kalian dapat VGA ampas. Kemampuan gamingnya enggak banget buat game saat ini. Daripada kelamaan, yuk kita bahas satu persatu VGA gaming di bawah 1 juta mendekati hari raya ini. Untuk link sendiri saya usahakan kasih banyak link ya, karena VGA bekas biasanya suka kehabisan. Dan untuk harganya sendiri kalau nggak sesuai dengan di video, monggo ditawar aja. Pinter nawar dapat murah, pinter marah dapat bencana. Kalau nggak bisa nawar ya terima aja harganya. AMD Radeon RX 580 4GB DDR5 256 bit, harga Rp650.000. Ini beneran ya, pas lagi hunting dapat VGA yang kenceng, tapi harganya murah kebangetan. Tapi ya gimana ya, jelasnya GPU tipe ini mantan kerja Rodi. Mungkin cuma pas booming kali pertama ya dipakai buat mining. Setelahnya sih paling banyak yang VRAM 8GB. Nah, secara kemampuan GPU ini bisa melibas Nvidia GTX 970, GTX 1650 dan Nvidia GTX 1066GB. Sedangkan dari kubu merah bisa melibas AMD Radeon RX 6400 dan RX 5500 OM. Dan kemampuannya mirip-mirip sama RX 5500 XT 750 Ti bos. Lah ini VGA apa sih? Jangan disamain dong. GTX 750 Ti harga dewa, kemampuannya payah. Tapi jujur aja ya, rada susah cari RX 580 di harga segini. Karena rata-rata banyak yang menjual di rank harga 700 hingga 800 ribu rupiah. Ada juga yang versi 8GB dijual di rentang harga 800 hingga 900 ribu rupiah. Ya kalau kalian ngerasa 4GB kurang mumpuni untuk gaming saat ini, silakan nambah duit buat beli yang versi 8GB ya. Untuk resolusi layar paling nyaman buat VGA ini adalah 1080p dengan settingan nggak maksa pastinya. Untuk power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP-nya 185 watt. Boros, pasti dong. Kalau mau ngejar performa, mesti ada yang dikorbankan. Nvidia GTX 970 4GB DDR5 256 bit, harga Rp800.000. Lanjut lagi nih, pilihan dari kubu hijau. Harganya memang berasa mahal ya dibandingkan RX 580, lebih mahal Rp150.000. Tapi ingat ya, seperti yang kita ketahui, kemampuan untuk editingnya lebih baik kubu hijau ya dibandingkan kubu merah. Kalau untuk gaming, jelas Nvidia GTX 970 kalah telak nih dengan RX 580. Tapi masih lebih baik juga kemampuannya dibandingkan Nvidia GTX 1650, GTX 1063GB, AMD Radeon RX 6400 atau bahkan AMD Radeon RX 570. Yang berarti kemampuannya nggak jelek-jelek banget, ya kan? Tapi apa ya, GPU ini sebenarnya udah tua banget karena nongol tahun 2014 yang lalu. Dan harusnya harganya bisa lebih murah dibandingkan harga pasaran saat ini. Cuma lagi-lagi suka-suka yang jual dong, kita nggak bisa maksa. Biarpun kemampuannya kalah telak dibandingkan RX 580, Nvidia GTX 970 masih cukup bisa bermain game di resolusi 1080p dengan settingan yang menyesuaikan pastinya. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 2x6 pin dan TDP sebesar 148 watt. Dari sini kelihatan ya, biarpun butuh konektor lebih banyak, tapi VGA ini sedikit lebih irit nih ketimbang RX 580. AMD Radeon RX 570 8GB DDR5 256 bit, harga Rp825.000. Makin kesini harga makin naik, tapi biarpun demikian ada kelebihannya. Ya, contohnya VRAM-nya lebih gede nih dibandingkan 2 VGA sebelumnya. Walaupun sejatinya RX 570 ini masih di bawah GTX 970 dan jelasnya jauh di bawah RX 580. Tapi tenang, biarpun kalah dibanding 2 VGA sebelumnya, tetap aja lebih baik ketimbang AMD Radeon RX 6400, Nvidia GTX 1650 atau Intel Arc 380. Tapi mesti hati-hati ya, pilih GPU tipe ini dengan VRAM 8GB.
karena bisa jadi bekas nambang 2 kali alias sudah kerja Rodi selama beberapa tahun. So mesti pinter-pinter pilih VGA RX 570 VRAM 8GB. Sama seperti dua VGA sebelumnya, RX 570 ini masih sangat bisa memainkan game di resolusi 1080p, pastinya dengan settingan mengalah alias nggak maksa. Dan saya sendiri udah pernah coba VGA ini untuk memainkan game-game terkini, masih cukup bisa diandalkan. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 450 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 150 watt. Ya mirip-mirip sama Nvidia GTX 970 sedotan daya listriknya, tapi dengan VRAM lebih gede. Kemampuannya di bawah dikit, kalian pilih mana coba? Nvidia GTX 960 4GB DDR5 128 bit, harga Rp870.000. Lanjut lagi ke kubu hijau, tapi yang ini nongol adiknya dari GTX 970 dengan harga lebih wah. Cukup beralasan juga sih harganya lebih mahal ketimbang 3 VGA sebelumnya. Mungkin karena ini merek MSI dengan kelas tertingginya lagi, jadi merasa pede dengan harga yang dijual, kelas gaming gitu loh. Kalau ngomongin soal performa, jelas Nvidia GTX 960 ini jauh di bawah 3 VGA sebelumnya. Bahkan dengan Nvidia GTX 1050 Ti pun masih kalah telak. Apalagi kalau dibandingkan AMD Radeon RX 6400, Nvidia GTX 1650 atau Intel Arc 380. Tapi jangan kecil hati dong, VGA ini masih sangat bisa melibas Lord Chess Plank. Yap, Nvidia GTX 750 Ti jauh di bawah GTX 960 untuk performa gamingnya. Begitupun juga dengan AMD Radeon RX 560, tetap masih lebih baik Nvidia GTX 960. Karena memang kemampuan yang udah kurang saat ini, maka resolusi paling nyaman buat gaming di GTX 960 ini adalah 900p. Untuk daya power supply minimal adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 120 watt. Lebih irit ya dibanding 3 VGA sebelumnya, tapi dengan kemampuan gaming yang payah pastinya. So saran saya di skip aja buat VGA 1 ini. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit, harga Rp900.000. Lagi-lagi nih kubu hijau masuk dalam daftar VGA terbaik di bawah Rp1 juta saat ini. Yap, Nvidia GTX 1060 usianya lebih muda dibandingkan GTX 900 series pastinya, karena VGA ini penerusnya, tapi masih lebih tua dikit ketimbang RX 500 series. Ya, karena VGA ini sendiri keluar di tahun 2016 yang lalu. Soal kemampuan gaming, VGA ini lebih baik dikit ketimbang RX 570. So masih cukup oke kan? Sayangnya masih kalah telak dengan Nvidia GTX 970. Mungkin karena faktor VRAM yang nanggung kali ya. Padahal tinggal tambah 1GB jadilah VRAM-nya 4GB. Tapi ya gitulah Nvidia ya, suka sama yang nanggung-nanggung. So karena kemampuannya yang mirip sama RX 570, VGA ini masih sangat bisa diandalkan buat bergaming ria di resolusi 1080p. Jelasnya dengan settingan game yang mengalah. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 120 watt. Ini kalau dilihat kebutuhan dayanya, maka borosnya samaan dengan GTX 960. Tapi punya performa jauh lebih tinggi ketimbang GTX 960. Lantas dari kelima VGA di video kali ini kalian pilih yang mana nih? Kalau nggak mikir boros listrik, jelasnya AMD Radeon RX 580 masih juaranya untuk rentang harga di bawah Rp1 juta. No debat pokoknya. Tapi kalau kalian pengen kubu hijau, pilihannya ada Nvidia GTX 970 yang cukup bisa diandalkan buat bergaming ria. Atau kalian bisa pilih yang lebih mudaan dikit nih, yaitu Nvidia GTX 1060 3GB. Syukur-syukur nih dapat harga jauh lebih murah dari yang saya share kali ini. Oke guys, semoga VGA gaming di bawah 1 juta ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang hunting VGA sebelum Idul Fitri. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.